Perkenalkan, nama saya Angelia Patricia Paendong. Saya mahasiswi dari Fakultas Keperawatan semester 7 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait keperawatan kritis, yaitu gagal hati. Pertama, pengertian. Apa sih gagal hati itu? Gagal hati merupakan kondisi ketika sebagian besar organ hati mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi ini bisa terjadi bertahap dalam waktu bertahun-tahun atau terjadi seketika. Kedua, penyebab dari gagal hati. Gagal hati disebabkan oleh kerusakan pada sel-sel di organ hati. Sejumlah faktor yang bisa menyebabkan gagal hati adalah: pertama, sirosis, infeksi virus, kanker, penggunaan obat paracetamol yang berlebihan, konsumsi obat antiinflamasi, non-steroid, anti kejang, dan obat herbal. Kemudian kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, paparan racun, sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuh sendiri, penyakit pembuluh darah di hati, gangguan metabolik, reaksi tubuh atas infeksi berat atau sepsis, dan penyakit lainnya. Selanjutnya, manifestasi klinis. Gejala awal gagal hati cenderung ringan dan mirip dengan gejala pada kondisi lain, yaitu sakit perut bagian atas, diare, lelah, mual, dan hilang selera makan. Gejala pada gagal hati tingkat lanjut meliputi mudah mengalami memar dan perdarahan, kulit dan mata berwarna kuning, penumpukan cairan di perut, muntah darah atau BAB berdarah, kesadaran berkabut dan bicara kacau, tidak sadarkan diri. Selanjutnya, patofisiologis. Patofisiologi gagal hati tergantung dari etiologi yang mendasari. Secara umum, hepatosit mengalami nekrosis atau apoptosis sebagai perlawanan terhadap patogen atau toksin. Nekrosis akan terjadi bila hepatosit mengalami depresi adenosin trifosfat atau ATP, sedangkan apoptosis akan mengaktifkan jalur kaskade dan berakibat kematian hepatosit. Terapi farmakologis. Terapi farmakologi atau terapi dengan menggunakan obat-obatan. Golongan obat yang digunakan antara lain aminoglikosida, anti-amuba, anti-malaria, antivirus, diuretik, kolagogun, koletitolitik, dan hepatic protector dan multivitamin dengan mineral. Selanjutnya, pencegahan. Pertama, primordial. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pola makan dan hidup sehat, seperti banyak mengonsumsi sayuran dan buah, beraktivitas sesuai kemampuan, menjaga kebersihan, menggunakan obat penurun demam sesuai dengan dosis yang sudah dianjurkan. Selanjutnya ada pencegahan primer, melakukan tindakan berupa promosi kesehatan dan proteksi spesifik atau pemberian vaksinasi atau imunisasi seperti vaksinasi hepatitis A dan hepatitis B. Kemudian, ada pencegahan sekunder, melakukan tindakan berupa deteksi dini atau mengetahui sedini mungkin penyakit gagal hati dan melakukan pengobatan yang tepat. Pemberian terapi farmakologi seperti obat aminoglikosida, anti-amuba, anti-malaria, antivirus, diuretik, kolagogun, dan beberapa obat terkait penyakit gagal hati. Dan terakhir ada pencegahan tersier, mengadakan pemeriksaan berkala atau sebelum dilaksanakan pembedahan, waktu pembedahan, dan pasca pembedahan. Dalam pencegahan di tingkat tersier dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembatasan ketidakmampuan dan rehabilitas. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin menjadi seorang perawat profesional, tunggu apa lagi? Yuk daftar and let's join us di program studi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.